Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Ndisa bersama Pak Guru Giarno. Di kesempatan ini kita akan melakukan tutorial pembuatan PLC notebook. PLC notebook atau Professional Learning Community atau PLC Notebook adalah sebuah alat yang digunakan oleh anggota komunitas belajar profesional untuk mencatat, merencanakan dan mengatur aktivitas dan proyek yang mereka kerjakan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan pencapaian tujuan dalam pekerjaan mereka. PLC Notebook biasanya digunakan oleh para anggota komunitas belajar profesional seperti guru, pengajar, pelatih, atau konsultan untuk mencatat ide, pemikiran, dan pelajaran yang diperoleh dari diskusi atau presentasi dalam pertemuan komunitas belajar profesional. PLC Notebook dapat digunakan untuk mencatat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, agenda atau jadwal pertemuan, ide-ide dan gagasan baru, tindakan yang perlu diambil, dan evaluasi hasil dari proyek atau aktivitas tertentu. Dalam PLC Notebook, anggota juga dapat menuliskan refleksi atau pemikiran mereka terhadap berbagai informasi yang telah didiskusikan dalam pertemuan atau dalam pembelajaran online. PLC Notebook dapat berbentuk buku catatan, jurnal, atau menggunakan aplikasi digital seperti Google Doc, Evernote, atau OneNote. Dengan menggunakan PLC Notebook, anggota komunitas belajar profesional dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam menjalankan aktivitas dan proyek, serta memastikan bahwa ide dan pelajaran yang diperoleh tidak terlewatkan atau terlupakan. Adapun cara membuat PLC Notebook adalah, pertama adalah membuka Microsoft Teams. Kita klik Tim, kemudian kita pilih buat tim, sebelah kanan buat tim. Selanjutnya kita klik buat tim, satukan semua orang dan mulailah bekerja. Kita klik. Nah, kemudian ada 4 pilihan, yaitu ada kelas, komunitas pembelajaran profesional atau PLC, staf, dan lainnya. Di kesempatan ini kita akan membuat komunitas pembelajaran profesional atau PLC, grup kerja pendidik. Setelah kita klik, maka kita akan dituntun untuk membuat PLC Notebook. Pertama, kita disuruh menulis kelompok kita, misalkan PLC OGM kelas B06. Deskripsinya merupakan wadah guru-guru profesional dalam mengembangkan dan menggunakan Microsoft Teams untuk pembelajaran. Kemudian privasinya, ini ada 2 pilihan, yaitu pribadi, hanya admin tim yang dapat menambahkan anggota. Kemudian public, siapa saja dalam organisasi Anda dapat bergabung. Maka kita pilih yang pribadi saja. Hanya admin tim yang dapat menambahkan anggota. Setelah kita pilih, maka kita klik berikutnya. Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan anggota tim profesional dalam PLC tersebut. Contohnya misalkan ini ada beberapa orang yang akan kita jadikan teman atau kawan atau teman sejawat, seide, seprofesi untuk melakukan kegiatan ini. Setelah kita menuliskan atau memasukkan anggota-anggotanya, kita klik tambahkan. Nah, akhirnya teman-teman tadi akan tertulis seperti ini.
Kemudian apabila sudah selesai maka kita klik tutup. Setelah kita tutup maka tampilan layar PLC Notebook akan terbuka seperti ini. Nah, ini adalah kelas PLC UGM kelas B06. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian atas itu ada umum, postingan, file, kemudian buku catatan dan tanda tambah. Langkah pertama adalah kita buat baru, plus baru atau tambah baru. Ini kita klik karena kita masih folder ini kosong, maka kita harus membuat folder dulu. Tanda plus baru kita klik, maka akan muncul pilihan seperti urutan ke bawah. Ada folder, dokumen Word, buku kerja Excel, presentasi PowerPoint, buku catatan OneNote, form untuk Excel, gambar visio, tautan, edit menu baru, dan tambahkan template. Langkah pertama yang kita buat yaitu membuat folder. Folder ini kita klik terlebih dahulu. Nah, kemudian akan muncul tempat untuk menuliskan folder, misalkan materi pelatihan orbit. Setelah kita tulis, kemudian kita buat. Nah, setelah kita buat, maka di atas akan muncul yaitu materi pelatihan orbit. Kemudian selanjutnya kita akan membuat misalkan dokumen Word. Kita ambil dari plus baru tadi, kemudian kita klik dokumen Word. Kita buat, kita klik. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di Word itu ya, misalkan materi pelatihan orbit. Misalkan ini apa yang dimaksud dengan Microsoft Teams. Lalu apa fungsinya di dalam Microsoft Word ini? Maka di sini teman-teman satu profesi tadi yang masuk dalam Microsoft Teams itu akan bisa memberikan komentar. Kita klik komentar ini, bisa memberikan komentar. Kemudian teman dalam satu Microsoft Teams tadi juga bisa mengedit. Setelah itu kita juga bisa membagikan kepada orang lain. Tapi hanya anggota kelompok tadi yang bisa memberikan komentar atau bisa memberikan edit dan bisa untuk membagikan kepada yang lain. Langkah selanjutnya adalah misalkan kita akan menambahkan di dalam folder tadi yaitu PowerPoint. Maka nanti akan muncul seperti ini, yaitu tautan untuk membuat PowerPoint. Anggota kelompok juga bisa mengedit, kemudian juga bisa memberikan komentar terhadap apa yang dibuat oleh anggota tim yang lain. Nah, ini contohnya, misalkan tadi kita sudah membuat folder materi pelatihan orbit, maka di sini akan sudah muncul dua yang kita buat atau tim yang kita buat. Yang pertama adalah membuat Microsoft Teams dalam bentuk dokumen. Kemudian yang kedua telah membuat juga PowerPoint. Nah, PowerPoint yang dibuat oleh anggota tim. Selanjutnya kita juga bisa mengunggah. Nah, itu kita bisa mengunggah ke dalam materi pelatihan ini. Nah, misalkan kita akan mengunggah PowerPoint dari folder lain, kita klik unggah, maka kita bisa memasukkan PowerPoint itu ke dalam PLC Notebook ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa mengirimkan tautan atau yang kita buat ini kepada siapa saja. Caranya adalah kirim tautan. Nah, di sini ada bagikan ini. Nah, kemudian
Kemudian boleh semua dokumen atau satu-satu yang akan kita kirimkan kepada orang lain. Masing-masing pekerjaan atau yang dibuat oleh tim tadi bisa dibagikan satu-satu atau semua dokumen. Nah, ini contoh. Misalkan satu-satu juga bisa dikirimkan seperti ini. Kemudian ketika kita mengirimkan, kita juga bisa membatasi orang lain itu dapat mengedit, dapat meninjau, hanya melihat, atau pengaturan berbagi dan lain sebagainya. Kemudian kita membagikannya dalam bentuk link juga bisa. Kemudian tadi sudah kita ngeklik file. Sekarang kita mengklik buku catatan PLC atau PLC notebook, yaitu seperti ini. Kita klik beranda, maka akan muncul Professional Learning Communities Overview, yaitu pengertian tentang profesional atau komunitas pelajar profesional. Nah, kemudian di beranda ini kita juga bisa menyisipkan, menyisipkan atau menempelkan, atau kita mengedit, mengatur dengan menggunakan bahasa pemeriksaan ejaan ini. Misalkan kita akan rubah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini contohnya tadi ketika kita sudah membuat file di dalam PLC notebook atau buku catatan PLC ini. Tadi misalkan tim kita yaitu PLC OGM kelas B06 notebook ini, materi pelatihan orbitnya yang pertama yaitu misalkan membuat Microsoft Teams. Nah, itu membuat apa sih Microsoft Teams dan lain sebagainya. Nah, itu kita lihat. Kemudian kita bisa memberikan catatan di bawahnya. Catatannya bisa berupa apa? Nah, itu kita bisa memberikan sisipan. Nah, misalkan yang pertama kita nyisipkan tabel di bawah tulisan tadi, atau kita memberikan komentar atau informasi atau catatan tadi, bisa menyisipkan berupa tabel. Kemudian juga bisa menyisipkan file. Nah, kita ngambil dari tempat yang lain atau di folder yang lain untuk dimasukkan ke dalam buku catatan ini. Misalkan seperti ini, kita dalam bentuk PDF juga bisa disisipkan. Kemudian juga bisa menyisipkan gambar. Nah, itu. Juga kita bisa menyisipkan tautan atau link. Selain itu, kita juga bisa menyisipkan audio atau rekaman suara kita. Nanti ketika kita bicara, kita klik rekam. Kalau sudah berarti berhenti dan lain sebagainya, baru bisa kita sisipkan. Selanjutnya adalah kita bisa membuat tambahan dari fitur yang di atas ini. Setelah PLC notebook, nah, kita bisa memberikan tambahan lagi. Nah, misalkan kita akan menambah apa? Boleh Word, boleh PowerPoint, teks dari Planet, kemudian OneNote, atau lihat semua. Nah, misalkan kita akan menyisipkan YouTube. Nah, maka YouTube ini kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Kita tambahkan saja, kita klik tambah, kemudian kita klik simpan. Nah, maka setelah buku catatan PLC atau PLC notebook tadi, di sini akan muncul YouTube. Kemudian kita bisa menyisipkan video dari YouTube itu, kita klik resend. Nah, itu kita bisa mengambil video atau video dari YouTube yang kita kehendaki untuk materi atau untuk pelatihan bersama tadi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini banyak fitur yang bisa kita sisipkan di atas tadi, bisa YouTube dan lain sebagainya seperti ini. Nah, ini contohnya YouTube yang kita sisipkan di PLC notebook atau buku catatan PLC.
Demikian tadi cara membuat PLC notebook. Mudah-mudahan menginspirasi untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.